Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang struktur lembaga pendukung pasar modal syariah. Mata kuliah pasar modal syariah dari kelompok 1 yang beranggotakan Rivia Amalia, Novia Elok Chandra Basuki, Laili Nurindasari, Muhammad Erik Tri Prasetyawan, dan Ahmad Budi Fajarika. Langsung saja, poin pertama akan disampaikan oleh salah satu anggota kami. Untuk poin yang pertama yaitu poin A adalah Bapepam. Bapepam LK berperan penting dalam menjaga kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk melindungi hak dari investor serta mengawasi berjalannya kewajiban dari broker atau pialang tersebut, maka dibentuklah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari. Kegiatan pasar modal yang disebut Bapepam LK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan oleh Bapepam LK dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Fungsi pengawasan preventif. Dalam mengawasi kinerja broker di dalam kegiatan pasar modal yang mempunyai kepentingan dengan investor, maka bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bapepam LK berupa aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan. Yang kedua, fungsi pengawasan represif. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Bapepam LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan represif oleh Bapepam LK dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Pemeriksaan, 2. Penyelidikan. Adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek-efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. J. Lembaga Clearing dan Penyimpanan atau LKP dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga clearing dan penyimpanan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan dalam transaksi bursa, yaitu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing atau perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Saat ini, fungsi lembaga clearing dan penjaminan dilakukan oleh PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Proses clearing adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing atau AK yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Adapun tujuan dari proses clearing tersebut adalah agar masing-masing anggota clearing mengetahui hak dan kewajiban, baik berupa efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian transaksi bursa. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Kustodian adalah pihak yang memberi jasa terhadap penitipan sekuritas atau harta lain yang berkaitan dengan sekuritas. Kustodian mempunyai tugas utama melakukan kustodi yang lebih berkaitan dengan penitipan atau penyimpanan aset. Kustodian dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kustodian sentral. Tugas utama kustodian sentral adalah menyimpan efek dan kemudian melakukan transfer efek melalui proses pemindah bukuan. Yang kedua, kustodian umum. Kustodian umum diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan efek. Materi selanjutnya yaitu Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
Materi selanjutnya yaitu wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, tanggung jawab wali amanat meliputi: yang pertama, menyusun kontrak perwali amanatan dengan emiten. Yang kedua, monitoring emiten atas pemenuhan kewajiban-kewajiban dan ketentuan lain dalam kontrak perwali amanatan. Yang ketiga, menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi. Yang keempat, penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi. Yang kelima, melaksanakan keputusan hukum. Selanjutnya poin B, underwriter, penjamin emisi, yakni perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. Pasal 1 angka 17 UU PM menyebutkan bahwa penjamin emisi efek underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dengan demikian, penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya, penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Dalam kegiatannya, penjamin emisi atau underwriter dikenal beberapa jenis dan cara penjamin emisi sebagai berikut. Yang pertama adalah kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Yang kedua, kesanggupan siaga atau standby commitment. Yang ketiga adalah kesanggupan terbaik atau best effort commitment. Yang keempat adalah kesanggupan semua atau tidak sama sekali atau all or non commitment. DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan pengawas pelaksanaan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Nasional adalah badan yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan dan produk keuangan Islam serta untuk mengawasi penerapan fatwa yang dirujuk oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. 2. Urgensi Dewan Pengawas Syariah. Pembentukan lembaga pengawas dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat menganut nilai-nilai moral yang melekat dalam Islam. Dalam kegiatan ekonomi, pengawasan keuangan syariah sangat penting untuk memastikan pengawasan berbasis agama dalam menjaga ekonomi yang jujur dan untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, peraturan Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal Syariah. Bagian 7 dan 8 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 15/POJK.04/2015 menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Bagian 3 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 17/POJK.04/2015 menyatakan bahwa penerbit syariah atau perusahaan publik syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tugas pengawas syariah di pasar modal sesuai dengan bagian 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 adalah membuat laporan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas ini juga diperkuat oleh bagian 6 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah emiten syariah atau perusahaan publik syariah diharuskan untuk menyiapkan laporan pengawasan tahunan kepada pemegang saham untuk kepatuhan dengan prinsip syariah
dalam pasar modal oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang diawasi. Baik, demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.